Kopi Gede yang memandu usaha desa Sedoyo dan pengembangan desa untuk tahun 2002. Ini mungkin agak menyimpang, nanti saya minta tanggapan dari Bapak Sugito masuk atau tidak yang saya usulkan ini. Ini Pak yang berkenaan dengan bidang pendidikan. Jadi ini tadi saya mewakili dari Dewan Guru, ya mungkin ya ada manfaatnya, apalagi ini dituntut untuk pelaporan secara online Pak. Jadi ini yang terkendala yaitu masalah jaringan untuk internet. Nah, seandainya nanti dari bidang pendidikan minta misalnya bantuan dana untuk pendidikan misalnya apa ya, jaringan TV atau apa itu ya. Ini karena Pak, karena selama ini dari pendidikan dituntut untuk pelaporan internetnya atau langsung online, apalagi ini nanti menunjang ke masalah ANBK, asesmen nilai berbasis komputer atau UNBK. Nah ini kendalanya di sini Pak, jadi anggaran untuk misalnya mendirikan jaringan tadi mungkin dari pihak Danabos belum terpikirkan. Dan ini saya mendahului kira-kira di mana tanggapan dari Bapak. Sekian, terima kasih mewakili dari Dinas Pendidikan. Terima kasih. Sebenarnya kita enaknya begini. Jadi dalam musyawarah ini karena hari ini kan mengumpulkan usulan-usulan. Jadi Bapak Ibu peserta musyawarah ini usul apa saja. Nanti yang masuk dana desa dikelompokkan, dana desa yang tidak masuk nanti dipilah-pilah gitu. Jadi tidak berupa pertanyaan, tidak berupa apa, jadi langsung usul. Sekalian begini ya, jadi seperti yang disampaikan Bapak Sugeng tadi, itu kan tower untuk jaringan internet. Kemarin sempat Kemarin sempat saya berdiskusi dengan Bu Kadin PMC yang ada desa yang blank spot, desa yang tidak ada jaringan sama sekali. Seperti kalau di Musiraya itu desa Bacang Permai yang sulit dengan desa Bandian. Nah jadi Bu Kadin, dana desa bisa untuk membangun tower, tapi tower yang tidak tower seperti ini, tower yang kecil yang ketinggiannya hanya sekitar 40 meter, 40-50 meter. Jadi kalau misalnya memang dibangun seperti itu, saya pikir radius untuk pengguna jaringan itu berapa gitu. Nah, jadi kemarin sudah saya sampaikan kepada Kepala Desa Bacang Permai, coba bertanya-tanya dulu dengan ahlinya. Jadi ahlinya yang tukang bangun tower itu, seperti kalau di Mataram itu ada namanya Wayang Eko yang sering memasang kabel-kabel itu. Jadi coba bertanya, kalau memang itu radius penggunaan atau jaringan itu bisa menjangkau sekitar 1 km persegi, misalnya, atau 1,5 km atau 2 kilo, berarti itu memang oke lah. Tapi kalau hanya sekitar 1 hektar misalnya, ya percuma. Nah maka untuk itu tadi belum sempat saya sampaikan. Jadi salah satu pertimbangan untuk menyusun skala prioritas adalah asas manfaat. Jadi seberapa besar sih manfaat bangunan yang hendak kita laksanakan. Nah kalau misalnya itu manfaatnya belum begitu besar, berarti bisa yang lain bisa digeserkan. Kalau memang itu manfaatnya besar, ya silakan. Kemudian yang kedua, ya tentu ada asas keadilan. Jadi kan artinya pembangunan ini walaupun sumber dananya dari manapun, kalau memang sudah tersentuh atau sudah banyak bangunannya, tempat yang belum tersentuh begitu. Nah, terkhusus untuk yang
sekolah dasar negeri, SDN atau SMP negeri atau sekolah negeri, lembaga yang sudah milik pemerintah selain pemerintah desa secara spesifik tidak bisa dianggarkan dari dana desa. Kalaupun nanti bangun towernya ya tidak di lokasi, tapi di dekat sekolah yang sekolah bisa memakainya gitu. Jadi tidak bisa misalnya membangun di dalam lokasi sekolah, tidak ada kalau dana desa. Ini Pak ya, nanti dibahas lagi oleh seluruh warga desa Sediomulyo mana yang lebih menjadi prioritas. Tapi itu nanti ditulis, sudah ditulis itu. Dan saran saya silahkan untuk sekarang pengajuan usulan dulu. Limbah sapi RT8 itu katanya dimasukkan ke dalam program, tapi sampai sekarang ini belum ada kepastian program mau dikeduk apakah dialirkan, itu sudah berjalan. Terima kasih. Matur suwun saking Bapak Ketua RT 8. Monggo putra-putri. Program kedepannya saya selaku pengelola TK itu minta bantuan dari dana itu untuk membangunkan 2 WC aja yang di luar, karena selama ini anak-anak itu kalau mau ke WC itu harus melalui kantor guru atau ruangan guru tempat kita menyimpan mainan. Jadi anak-anak itu kalau ke WC berhenti dulu untuk main di situ. Jadi ini permohonan kalau dikabulkan entah kapan, saya mohon untuk dibuatkan 2 WC untuk anak laki-laki 1, anak perempuan 1. Begitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak di Wakil, kalau kayak mutar Mas mengenai usulan jenengan, nak bersalah tahun 2019, 2019 atau 2020, triwulan kedua kalau salah. Itu sama dua tidak lanjuti menemui pihak yang terkait, dia mau mengusahakan untuk pemindahan limbah, bahkan untuk terakhir kali kandang mau dipindah, tapi kayaknya ST-nya masih ya di 8, tapi masih itu. Terus informasi terakhir tidak jadi rencana di ST 9 di belakang masjid di musola itu, rencananya pindah ke situ untuk kandang sapinya. Kebetulan waktu itu, tapi tidak apa-apa, ini menjadi PR kita bersama mengenai limbah peternakan, bukan hanya di Mas Umar, tapi kan di RT 5 juga ada di Mas Teguh. Nah itu kemarin Mas Jono juga sempat menyampaikan, sempat bahagia saya pindah ke barat, ke Mas Cianto mungkin nggak tahan, soalnya itu sedikit ada permasalahan yang ada di wilayah kita mengenai keamanan dan kurang nyaman dan isunya. Terus Bu Sri untuk MCK 2 lokal sudah ada, Bu, gambarannya sudah ada. Insya Allah nanti untuk tahun 2002 direalisasikan. Banyak sekali program-program yang mungkin bukan dari hanya dana BD, baik itu mungkin dana aspirasi DPR, dana PHP, dana L3. Cuma untuk PHP dan L3 ini tidak cukup untuk pembangunan tersebut yang sifatnya untuk pembangunan fisik. Dana APD habis ke tunjangan-tunjangan dan kepercayaan, dan untuk penanggulangan COVID ini masih ada, jadi tidak diharapkan lagi untuk dana APD dan ke situ. Jadi yang disampaikan beliau Bapak BPP bahwa untuk BD juga sudah ada teknis dari peraturan kabupaten bahwa di situ ada prioritas yang harus karena tidak boleh lepas dari teknis itu. Jadi kami tampung Pak sebenarnya usulan-usulan Bapak hari ini
apa sih yang ada permasalahan di lingkungan Pak RT terutama ini, silahkan mengusulkan apa saja, tidak masalah. Tidak tahun ini, tahun depan, tidak tahun depan, tahun berikutnya dan lain-lain. Tapi yang sifatnya emergensi yang harus cepat-cepat dilaksanakan, kita usahakan bagaimana cara tersebut. Memang kalau hal itu menyangkut demi masyarakat semua, kepentingan masyarakat. Dan terus ada juga setelah dibangun tidak dirawat, Pak, itu banyak sekali, baik itu dari Sanmas maupun Paksimas dan lain-lain, itu masing-masing wilayah setelah dibangun juga tidak dirawat. Nah, itu kesalahannya di situ. Bahkan ada yang dianggap itu miliknya sendiri, orang lain tidak boleh ngambil, itu juga ada seperti itu. Namanya masyarakat banyak. Di kesempatan ini, musdes ini, apa yang disampaikan Pak Sifat benar adanya, Bapak harus antusias membuat usulan atau program yang di wilayah masing-masing. Jadi apa sih yang membuat permasalahan di lingkungan, usulkan, nanti ditulis di situ loh Pak, ini itu ditulis. Nah, setelah usulan-usulan ditampung, nanti larinya kami ada musrenbang di kecamatan, jadi kami bisa mengajukan di situ, baik itu dana dari APBD, APBN maupun PAD. Kalau bapak-bapak tidak usul, ya mengandalkan kami yang keliling, kami yang tahu diri istilahnya, jadi tidak sesuai dengan kemauan masyarakat. Kemudian kami usahakan Mas Wagio untuk limbah tersebut cepatnya diantisipasi. Tapi informasi yang terakhir seperti yang disampaikan dari awal bahwa itu rencana mau dipindah ke 9 kalau salah. Nama saya Sukedi, mohon izin setelah saya dengarkan, bukan saya nggak percaya, tapi kurang jelas atau sudah jelas, tapi ini dalam forum ini akan saya jelaskan biar anggota kami Linmas percaya. Waktu tempo hari memang Bapak mantan Kades, ini cerita dulu, Bapak mantan Kades katanya mau melibatkan Linmas, jadi saya mau istilahnya nagih kepada BPD untuk merealisasi apa yang dikatakan Bapak mantan Kades Pak Suyati. Andai kata nanti sudah jadi waktu tersebut, cuman kami mohon, selama ini kami Linmas di Desa Sukumulyo bukan yang nggak terima masalah hasilnya, tapi selama ini kurang dilibatkan masalah pekerjaan. Kami ya kalau cuma mengandalkan apa namanya itu, ya kalau cukup enggak, tapi enggak ada istilahnya kesejahteraan untuk Linmas. Dikata kurang iya, tapi manusia enggak ada cukupnya. Itu maka saya mohon siapa saja yang jadi Linmas, Kasat Linmas atau siapa, mohon diikut sertakan dalam pekerjaan apapun yang bisa atau yang mampu bagi Linmas dan di voksinya. Itulah harapan saya kepada Bapak BPD atau siapa yang menjawab, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dibangun seperti Paksimas yang sudah ada, karena di situ banyak yang menanyakan. Selama ini terserah yang baru menggunakan cuman saya dan Pak Warno. Sedangkan di situ setelah saya telusuri kemarin, waktu itu sifatnya aspirasi apa itu, tapi nanti dalam arti bukan kurang jelas dibikin, tapi habis selesai itu nggak ada kejelasan. Saya koordinasi sama Pak Kades dulu, Pak Suyati, ada nggak ada serah terima, bahasanya kayak gitu. Waktu pembuatan itu pernah saya tanyakan masalah listrik itu, katanya ada bantuan genset karena di sini udah PLN, katanya mau di KWH, tapi sampai saat ini nggak ada, belum ada kejelasan lah intinya.
itu banyak masyarakat yang menanyakan kalau bisa dibangunkan seperti Pansimas yang di sekolahan sebelah-sebelah sama di masjid. Bahkan ada yang sanggup misalnya untuk swadaya, untuk istilahnya membantu lah, kalaupun itu ada anggaran. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau pos camping itu bisa diadakan enggak, bisa disosialisasikan enggak sama gudang gabah RT itu bisa buat bisa ya, yang kita ada salah daftarkan. Oke, matur. Dibagi kan nggih. Nah niki Pak Joko atau Pak Suryati niki kan jawab. Ada sekalian jawab. Dan mengenai Dimas, iku parwe sesuk kembali kerja ngono. Nah, enggak maksudnya dilibatkan ngono. Kurang jadi. Kalau jadi, memang perlu diketahui bahwa untuk pembangunan waterpark, waterslide maupun waterboom di situ dikemas menjadi satu kemasan, judulnya wisata Sedia Mulia Asri. Jadi judulnya mereka itu wisata Sedia Mulia Asri SA namanya. Niku di dalamnya ada wisata waterslide, waterpark, waterboom dan lain-lain. Intinya wisata air. Niku yang pertama untuk pemulihan ekonomi masyarakat paling nggak menambah PSB. Di situ ada aturan 30-40% dana tersebut masuk ke PAD selain operasional maupun pembagian sahamnya. Terus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik itu pemuda, pemudi maupun keamanan dan lain-lain. Tetap ada. Nah, nyalon security makanya pendaftarannya wonten ing kula. Security, satpam, terus centeng, pam, tukang kepruk, antar mingguan, lowongannya. Terus tukang nadai wong blorot niku ngeten. Wong blorot sing kok sing ngomong blorot ngono. Siap nadai. nangkep nulungi. Kan mesti milih nek nulungi. Niku boten apa-apa, niku proses Pak Edi, niku nembe proses pembuatan. Nek kula suwun, nek kepengin kerja mriku, ewang-ewang mriku. Delok rakyat kota siji loro yang melu siji, dan besok aku ya melu kerja ngene. Ora kudu njaluk jagat kerja tok. Kapan wong nonton lewat tok. Lewat tok. Niku ngerti deh seluruh perangkat kerja itu untuk gaji yang kono dibayar. Boten aku tenan itu. Perlu diketahui ketemu termasuk kalau enggak kecil langsung itu ketemu. Memang kepengen kecil langsung dan mengetahui proses, tidak perlu mengetahui proses dosen gampang. Nah, niku intine niku. Mengenai tanah hibah Mas Wagio, itu baik tanah penyimpanan gabah, terus pos kamling, terus musola, masjid, yang penting nyuwun surat hibah dan Pak Kades mungkin surat tersebut dan diajuan mengusulkan satu BBM masuk. Itu dikirim datanya lengkap, surat keterangan dari lingkungan, diketahui saksi pihak satu dan pihak dua. Itu ukurannya itu sekaligus dicantumkan. Niku mengenai biaya kasus itu gratis nggak sih hibah niku. Fotokopi sertifikat yang punya lahan dilampirkan. Itu kata mungkin persyaratannya, mungkin ada menyusul persyaratannya yang jelas surat hibah harus dibuat dulu, nanti ditindaklanjuti. Terus mengenai Pansimas di RT 6 itu memang benar adanya sampaikan Bapak Bilal tadi bahwa di situ masuk tanpa permisi, pulang tanpa pamit. Di Selangkung Pak.
berlaku toko diundang mulai amat terkait. Nah, itu Pak Dimas hanya dari program Kabupaten turun bahwa Desa Sudimo mendapatkan sumber air, kemana sumber air, mata air dapat satu titik di tempat Pak Warno, disetujui di situ tanpa ada kejelasan Pak. Sampai saat ini kami menandatangani penyerahan belum juga. Jadi mau ditindaklanjuti mengenai pembangunan tersebut takut salah proses itu. Tapi insya Allah apa yang menjadi keluhan lingkungan masyarakat biar bisa menikmati tetap di jalan itu secepatnya. Itu dibuat seperti di tower, membuat tower dinaikkan ditutup. Terus KWH juga diusahakan. Terus nyangkut kebetulan ini ada Bapak Pak Sugeng selaku panitia PLN. Mengenai PLN ini agak rumit Pak Sugeng, jadi mohon nanti tinggal berapa hutang anggota ini kalau bisa berhubung dengan ketua baru kita Wakauti, kalau hanya sekedar di bawah 50 insya Allah bisa ditutup. Nanti setelah ditutup dibubarkan panitia dan sekaligus anggota biar tahu proses pembayaran PLN biar jelas, suruh bayar sendiri-sendiri, diurus sendiri-sendiri, mau dipindah ke prabayar monggo, mau dilanjutkan meteran monggo, untuk memudahkan proses penambahan pemasangan jalan yang baru biar tidak ada permasalahan yang ada. Ini banyak yang takut harga termal di dunia PLN kita yang sudah terkenal. Jadi hal ini membuat seujur banyak, padahal yang di depannya ini memang benar-benar umat, termasuk Pak Sugeng ini memang benar-benar umat mengenai PLN. Bahkan mati lampu aja yang dihujat Pak Sugeng, padahal nggak tahu itu urusannya. Iya Pak Sugeng mati meneh kapok, dan itu biasanya. Dia gara-gara Pak Sugeng ini mati lampu. Enten sing HP ini hampir dibanting gara-gara sinyalnya orang-orang. Terus yang lain mungkin di lingkungan RT 4 ada Pak RT 4? Perwakilan ada RT 4. Nah itu termasuk parit yang di depan Pak Winoto sampai perapatan Mas Yuni itu menjadi PS juga itu. Kayak tidak salah malah justru bisa diusambung bangun itu. Kalau nggak salah itu bisa malah yang sanggup bangunkan. Tapi kalau nggak bangun orang ada uang lagi, apa memang cukup menunggu bayar orang tiga Pak itu, nek memang cukup tiga menonton, ayo bangun dan cukup bangun di sana. Nah itu, apa memang RT ini orang gagas, apa memang ngenteni, wah, berarti Pak Lurah jadi, so Pak Lurah membangun. Apa dari batuan? Oke. Jadi niku untuk menjaga erosi tanah, itu perlu dibangun paritnya itu. Masalahnya dalam. Nah syukur bagi diumumkan yang lingkungan itu ngarep coba foto harus semen ya apa-apa. Ngarep coba foto harus semen. Nah bentuk swadaya kepedulian masyarakat lingkungan monggo apa-apa. Terus mengenai normalisasi rendahan, mengingat kita akan menghadapi musim hujan dan peningkatan penanggulangan bencana alam terutama, itu sudah dimulai di belakang Pak Budino, itu sudah ada normalisasi sampai di selatan Pak Dia sudah ya, itu normalisasi parit, mengingat itu untuk waterpark kita juga ada di situ, jadi sudah diperbaiki. Terus di RT 5 juga sudah dimulai di tempat Pak Yani yang dikerjakan secara Jipri ini, berlanjut ke nanti sampai Badisari sudah dilaksanakan di tempat Pak Bilal hari ini, pembuatan parit di situ. Nah kayaknya yang punya rendahan atau normalisasi parit hanya di wilayah RT 5, 6 dan RT 8, 9 sama 10 yang ada di
gambar paritnya. Itu program normalisasi rendahan. Sekaligus nanti waktu pembuatan di koperasi di kebun kita ada normalisasi rendahan, sekaligus kami ikut sertakan di wilayah pekarangan desa. Itu sekedar informasi. Terus Mas jadi pun paham ya, pun paham. Mungkin ada lamaran di kota Nogal daftarannya. Tapi siap kontribusinya. Masalahnya itu tujuannya waterpark itu untuk aset desa kita. Memang itu tanah desa. Jadi yang membuat untuk sementara ini baru 3 investor yang masuk. Tidak perlu kami sampaikan siapa yang contohnya, masalah itu duit besar. Diutak juga ditagih besar. Kurang lebih dana yang dipersiapkan untuk pembuatan sampai selesai itu 8 M Pak. Untuk perencanaannya 8 M, tapi bergulir. Insya Allah didoakan aja mudah-mudahan untuk dana DP ini berkelanjutan, jangan sampai berhenti untuk tahun depan. Itu harapannya seperti itu. Jelas yang kita programkan prioritaskan untuk itu. Makanya kami minta dukungannya seluruh lapisan masyarakat. Aku nanti Pak usul dari wilayah masing-masing seperti kita usul. Maupun buat diusul. Mungkin kan sakit di Pak Jengki dana lain apa yang disampaikan Pak Sejak tadi. Paham ke Pak? Punya sakit dana digital. Itu sakit BLT, sakit bantuan dari masyarakat sendiri. Bantuan sakit perusahaan, tidak cuma di alat dan perusahaan. Tapi jalan-jalan mabah di kebun itu sakit alat itu. Biasanya pasti itu lagi. Itu termasuk bantuan pembangunan dari pihak lain seperti itu dilakukan. Tapi insya Allah seluruh SD1 sampai 10 untuk peringkat juga tidak kami tinggal. Nanti untuk proses resplanting selesai, untuk peringkat tetap diselesaikan juga. Jadi peringkat jalan tinggal 1.500 lagi kurang lebih. Itu kerjasama dengan koperasi untuk bisa nanti kita selesaikan mengenai hal itu. Tapi kesempatan ini kami mohon izin juga untuk menyampaikan atau mengingatkan seluruh masyarakat bahwa dari saat itu bisa sampai aku atau dalam poros itu ketok cedol. Ini ketok cedol saat itu. Dan kita di poros itu ketok cedol. Rata-rata ini ketok-ketok di lingkungan biru sawitan dan bisa seperti dari poros saat itu pun cedol dengan lewat dulu di lingkungan itu ketok cedol. Nah itu banyak sekali niat dari luar yang mau niat yang tidak baik, mengingat bisa Filipina ini terkenal orang kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus, kebunnya besar-besar, warungnya besar-besar, banyak Pak. Kita perlu hati-hati yang disampaikan oleh Pak Iman tadi mungkin ada. Jangan lengah kita untuk keamanan. Yang yang kulit nomor ini berobol, akun berobol cuci. Nanti kecekel oleh kader ini. Konten telu nanti biasa kata demo. Tapi ini yang kedua, saya tidak mau tahu. Uruslah sendiri. Saya tidak mau tahu. Juga tidak ada laporan. Malah lu kena ini. Ini buatan do kapok. Nah itu perlu hati-hati niat jahat dari pihak luar yang untuk dari GBA, SPSPA nanti semua harus planting Pak. Jadi ekonomi turun, drop, collapse. Niat itu muncul dari waktu dia melihat. Tanpa melihat tapi tidak ada niat. Maunya bukan niat, tapi dia lewat disuguh semua bagus. Ujuk-ujuk warung gede-gede, untuk material itu buat tidak ada di partner dan lain-lain itu muncul niat. Nah perlu dukungan seluruh lapisan masyarakat, terutama yang di ujung di AC6. Aku yakin bahwa buat kami di situ tiap hari ada orangnya. Menurut itu ditingkatkan keamanannya bareng-bareng. Untuk sakit itu tanggung jawab Limas, untuk tanggung jawab Pak Kades, untuk tanggung jawab WLA, untuk tanggung jawab kita mawar. Itu tanggung jawab kita semua. Ya dulu di Jogok dari mulai kita berdiri, dari wilayahnya rumahnya kita berdiri. Parkir motor di akun yang tersebut, kami terus dibuat tersebut.
Pulau Lele kesehatan Joko ada termasuk yang pulau yang tertutup. Pulau Lele. Tapi ini belum mengingatkan kita perlu hati-hati. Selagi di dalamnya tidak ada jalur, kita insya Allah aman. Yang kita takutkan di dalamnya ada jalur. Lantaran kita ekonomi bakal mulai. Tapi untuk sebulan, 2 bulan ini, insya kita masih mendapatkan gaji dari sawit kita. Jadi kita perlu antisipasi ke depannya. Mungkin tambahan dari kami itu kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai detik ini, tahun ini, bahwasanya saya ulangi, listrik diterima nyala pada tanggal 18 Agustus 2011. Ini sudah 2021, jadi sudah hampir misalnya 10 tahun ya, 10 tahun. Namun dari kesepakatan awal masih banyak pelanggan atau konsumen yang belum menyelesaikan kewajibannya, yaitu yang berhubungan dengan waktu itu keputusan KWH pokoknya. Jadi waktu itu diputuskan bahwasanya untuk yang 2R atau yang 1500 volt itu biayanya 10.700.000. Terus yang 3R atau yang 1300 volt yaitu 11.400.000. Akhirnya disimpulkan bahwasanya untuk listrik desa Sejowolo termahal di dunia. Memang benar Pak. Jadi sampai saat ini masih ada beberapa orang yang belum selesai ngangsurnya. Ini saya bacakan biar tahu. Nah, dari Kadis 1 ini tinggal 2 orang. Dan atas nama Jumbar sudah selesai. Ya ini masih, yaitu Bapak Sabio masih 4.650.000 rupiah. Terus Darto sama 4.650.000 rupiah. Ini dari Kadis 1. Terus dari Kadis 2 ini masih 1 orang, tinggal 1 orang, yaitu atas nama Bapak Sudadi, yaitu tinggal 3.350.000 rupiah. Nah, yang masih banyak adalah dari warga Kadis 3. Ini kalau saya bacakan ada kurang lebih 1, yaitu nama Paryono. Nah, Paryono masih kurang 950.000 rupiah. Rohim 1.350.000 rupiah. Sugina, nah ini menimbulkan saya sampai ngomong Gumbi itu ya atas nama Sugina ini Pak. Jadi mungkin viral ya. Jadi waktu itu saya Rohim masih 1.350.000 rupiah. Ya Sugino ini waktu pertama mau nyala itu kan ngeraya ke tempat rumah saya sama istrinya, nangis-nangis nembung, Pak kok aku mau nyalur untuk kancane lunas akhir lunas nyatanya tekan jadi Gumbi. Jadi untuk Sugino masih 8.700.000 rupiah. Nah terus ini adine juga Somat sama ini, Somat masih 8.750.000 rupiah. Nah, terus Mino tinggal 500.000 rupiah. Oh ya betul. Ya. Nah, terus Rimin masih 2 juta. Oh ya sudah, alhamdulillah. Terus Mas Budi 1.550.000 rupiah. Terus Rosmin, nah ini terus ketangkep. Rosmin ya lain ya, oh iya, Rosmin lain. Rosmin 1.450.000 rupiah. Nah itulah Pak. Jadi yang hadir ini tahu
yang masih kawan-kawan kita yang urusan PLN belum kelar-kelar, akhirnya sampai sekarang sampai replanting belum selesai. Padahal waktu itu WC, MPK, PK PAUD nanti jadi PAD nanti. Terus yang ketiga yaitu pembangunan penampungan air yang di RT6 tadi ya, rencana ya. Itu nanti diambilkan dari PAD nanti. Yang keempat yaitu jaringan internet Negeri 1 nanti diambilkan dari dana PAD juga. Mungkin cukup di sini hasil daripada musyawarah bisa pada siang hari ini. Kurang lebihnya dalam mungkin saya minta kalau ada kekeliruan dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila saya sudah jaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.